Amitofo. Sekarang Su akan sambung melanjutkan penjelasan tentang Bodhisattva Avalokitesvara atau Bodhisattva Kuan Yin Pusa. Jadi di sini kita akan membahas tentang Kuan Yin Pusa ruhe wenshen jiu ku. Jadi Kuan Yin Pusa itu bagaimana dia bisa mendengarkan suara kita. Jadi seorang untuk mencapai tingkat kebodian itu, bisa tingkat bodhisattva atau tingkat Buddha itu, dia harus berlatih diri. Dari sebagai kita misalnya kita sebagai manusia, dia harus berlatih diri hingga mencapai kebuddhaan. Misal di dalam Miao Fa Len Hua Jing Sutra Lotus dikatakan Buddha Sakyamuni pada satu kehidupannya dia pernah menjadi seorang biku. Di sana dia berlatih kesabaran. Bagaimana sang Buddha kita, guru agung kita berlatih kesabaran. Dia berlatih sebagai seorang pada saat itu dia terlahir sebagai dia menjadi seorang biku. Biku namanya Changpu Qing Pusa. Changpu Qing Pusa. Jadi kenapa dia mendapat julukan sebagai Changpu Qing Pusa? Chang itu selalu, Bu Qing tidak memandang rendah. Jadi Changpu Qing Biqiu. Jadi biku yang tidak pernah memandang rendah. Jadi pada masa itu diceritakan bahwa Buddha Sakyamuni dia berlatih kesabaran itu dengan apa? Melihat siapapun. Dia melihat seorang biku, para seniornya atau para juniornya yang lebih muda darinya, kebikuannya. Dia pun bernama Skara, Lipai bernama Skara dengannya dan mengucapkan, oh kalian akan menjadi Buddha di kehidupan mendatang, kalian akan menjadi Buddha. Kalian adalah Buddha yang akan datang. Saya memberi hormat dengan kalian. Dia baru terus bernama Skara. Dia bertemu dengan siapapun, bahkan terhadap umat awam. Umat awam dia pun memberi nama Skara dengan kesungguhan dan ketulusan. Sehingga banyak biku senior yang lainnya yang melihat demikian tidak bisa terima. Oh, biku ini sudah gila, dia menyembah kepada perumah tangga. Dia ini tidak menjalankan sila, semuanya memukulnya, menghinanya, mengusirnya. Tapi dia selalu mengatakan, oh kalian akan menjadi Buddha yang akan datang. Kalian ada Buddha yang akan datang. Saya memberi hormat kepada kalian. Jadi beginilah cara seorang bodhisattva menyempurnakan segala paraminya, termasuk Kuan Yin Pusa, termasuk bodhisattva Avalokitesvara. Bagaimana dia menyempurnakan paraminya? Dia selalu berusaha mendengar suara-suara penderitaan. Dia menggunakan telinganya, suara yang bagaimana lirinya, atau yang tidak bersuara tapi hatinya bersuara. Seperti kita seorang ibu melihat anaknya bersedih, kita pasti bertanya. Mungkin dia tidak mau menjawab, tapi lihat dari raut wajahnya, dari gerak tubuhnya, kita mungkin bisa menebaknya. Putra kita atau anak kita lagi bersedih, mungkin diganggu. Begitu. Jadi Kuan Yin Pusa berlatih telinganya, jadi kita pun sesungguhnya dari pintu Dharma Kuan Yin Pusa ini kita pun bisa belajar apa? Berlatih telinga kita untuk mendengar. Jangan kita hanya berbicara, selalu kita yang mengomentari, berbicara, selalu menyalahkan, membenarkan, tapi kita tidak mau mendengarkan apa isi hati orang lain, apa isi hati lawan bicara kita, termasuk di dalamnya mungkin keluarga kita, ayah ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita. Kita harus berlatih mendengar. Seperti kalau misalnya kita mengidolakan atau kita sering namaskara kepada Kuan Yin Pusa, atau kita sering memberi persembahan Ceit Capko, kita selalu ingat, mau pergi ke vihara, memberi persembahan bunga, memberi persembahan buah, tapi sesungguhnya kita harus memahami, mengerti pintu Dharma Kuan Yin Pusa itu adalah mendengar. Kita harus belajar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara
Demikian dibandingkan kita hanya memberikan persembahan buah, persembahan makanan, bunga, dibandingkan dengan kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, belajar mendengarkan seperti Kuan Yin Pusat mendengarkan suara-suara di sekitarnya, karena Kuan Yin Pusat terus berlatih sehingga dia bisa mendengarkan suara makhluk hidup di 6 alam ini. Jadi kita bisa belajar mendengar suara orang yang di samping kita. Jangan sewaktu ada yang berbicara kepada kita, kita melihat HP cuek dengan suara dia, dengan isi hatinya, dengan curhatannya. Kita belajar, ada yang berbicara, kita lepaskan HP, kita dengarkan sungguh-sungguh, kita lihat, kita tatap matanya dengan pandangan lembut, dengan penuh perhatian. Jadi ini baru kita bisa belajar welas asih Kuan Yin Pusat. Jadi dengan demikian tingkat kita sudah naik kelas, sudah naik, bukan hanya kita memberi persembahan bunga, tapi kita tidak tahu apa ajaran utama Kuan Yin Pusat. Kita tidak bisa meneladani Kuan Yin Pusat sehingga begitu kita keluar dari vihara atau keluar dari rumah, Kuan Yin Pusat sudah kita lupakan, kita kembali lagi ke kehidupan sehari-hari kita, penuh emosi, tidak bisa terima kalau dimarahi orang, dingomeli orang, kalau bahkan kita tidak bisa mendengarkan suara anak-anak kita yang meminta perhatian, kita hanya sibuk dengan dengan HP kita, dengan kesibukan kita. Jadi yang pertama itu, kalau kita selalu merasa berjodoh dengan Kuan Yin Pusat, mulailah belajar untuk menjadi Kuan Yin Pusat melalui mendengarkan suara orang di sekeliling kita. Ya, ini Su sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Amin.